Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini Chen Wen sudah memasuki sebuah penginapan sederhana di ibu kota penguasa di alam matahari sakti. Sebenarnya keberadaan Chen Wen telah terdeteksi oleh penguasa dan pasukannya, tapi selama ini mereka hanya mengawasi secara diam-diam dan dari kejauhan saja, sehingga Chen Wen tidak merasakannya. Itu dikarenakan banyaknya pasukan penjaga keamanan di ibu kota, sehingga Chen Wen beranggapan mereka semua yang berada di balik ilusi adalah para pasukan penjaga keamanan saja. Di ibu kota penguasa ini juga terlihat ratusan petugas keamanan selalu terlihat hilir mudik untuk mengamankan ibu kota penguasa. Pantas saja keamanan di pintu gerbang memasuki ibu kota ini sedikit lebih gampang masuk, ternyata pasukan keamanan di ibu kota ini sangat banyak dan rata-rata memiliki basis kultivasi bela diri Kaisar Suci tahap 5 ke bawah. Memang alam matahari sakti jauh lebih kuat daripada alam lautan bintang, dan penguasa alam matahari sakti ini memiliki kekuatan di atas penguasa alam lautan bintang sebanyak satu tingkat penuh, yaitu Dewa Langit tahap menengah. Sama dengan basis kultivasi Chen Wen saat ini, hal inilah mengapa kekuatan para pasukan pengaman di alam ini memiliki kekuatan yang tinggi. Lagi pula, alam ini memiliki energi spiritual yang sangat kaya, jauh lebih kaya daripada alam lautan bintang. Chen Wen kembali memasuki dunia cincin untuk mendalami seni bela diri yang dilatihnya yang merupakan seni bela diri gabungan beberapa keterampilan miliknya. Sambil menunggu waktu terbukanya alam milik praktisi keabadian, Chen Wen terus memperdalam seni bela dirinya. Begitu juga dengan Lo Ling yang ada di dunia cincin, Chen Wen juga memberikan seni bela diri miliknya kepada Lo Ling agar dipelajarinya juga. Singkat cerita, akhirnya waktu terbukanya alam milik praktisi keabadian sudah dekat dan gedung istana penguasa juga mulai dibuka untuk menerima para pendaftar yang akan memasuki alam tersebut. Begitu juga Chen Wen yang mengikuti antrian orang-orang yang akan memasuki alam tersebut. Chen Wen memperhatikan orang-orang yang ikut antrian adalah orang-orang kaya dan memiliki nama di berbagai alam. Maklum saja, uang pendaftarannya saja 1 juta batu ilahi tingkat tinggi yang bagi Chen Wen sangat murah. Setelah membayar uang pendaftaran, semua praktisi yang akan memasuki alam tersebut dibawa ke atas sebuah artefak kapal terbang sangat luar biasa besarnya. Bahkan Chen Wen yang sudah terbiasa dengan kemewahan sebuah artefak kapal terbang dibuat terkagum-kagum. Sungguh sebuah artefak kapal terbang yang sangat luar biasa, sepertinya bahan-bahan milikku pun kurang bila membuat artefak kapal terbang sebesar ini. Chen Wen bergumam setelah menaiki artefak kapal terbang yang bagaikan sebuah pulau yang besar sedang terapung. Artefak kapal terbang ini dapat menampung sampai jutaan penumpang. Mereka yang telah membayar biaya pendaftaran diberikan sebuah token. Token itu adalah token yang berisikan nomor dan juga merupakan kunci kamar di dalam artefak kapal terbang. Begitu juga Chen Wen yang di tokennya tertulis nomor 559. Dari petugas pendaftaran, mereka semua mengetahui, artefak kapal terbang akan berangkat esok pagi setelah semua pendaftar selesai mendaftarkan diri. Dan perjalanan menuju alam tersebut adalah selama 1 minggu. Karena waktu masih ada sampai 1 minggu lagi, Chen Wen segera mencari kamarnya di dalam artefak kapal terbang. Benar saja, keesokan harinya, seluruh pendaftar telah memasuki artefak kapal terbang, dan langsung artefak tersebut melesat meninggalkan ibu kota penguasa. Harap semua penumpang untuk memasuki kamar masing-masing dan tidak diizinkan keluar dari kamarnya, bila ketahuan maka akan dibunuh. Salah satu jenderal utama penguasa alam matahari sakti memberi peringatan kepada semua penumpang. Hingga akhirnya semua penumpang memasuki kamar masing-masing. Mentang-menetang dia seorang jenderal utama, kalau aku mau, jangankan dia yang hanya seorang jenderal utama, bahkan penguasa alam ini pun bisa kubunuh.
Salah satu praktisi jenius dari alam bintang sakti yang merupakan anggota klan utama mengeluh dan jengkel karena diancam oleh sang jenderal utama. Tapi karena mereka telah diperingati oleh patriark masing-masing untuk tidak memprovokasi para petugas di alam matahari sakti, akhirnya mereka hanya bisa menggerutu. Larangan sang jenderal adalah agar tempat alam tersebut tetap menjadi rahasia klan mereka saja. Selama 1 minggu perjalanan, Chen Wen tidak merasa terganggu, karena memang di dalam kamar masing-masing terdapat formasi penghalang persepsi jiwa. Setelah 1 minggu perjalanan, berhenti dan semua penumpang diperintahkan untuk keluar dari artefak kapal terbang. Di mana ini? Ini sepertinya sebuah hutan yang sangat luas. Wah, pemandangannya sungguh sangat bagus, tempat ini sangat sesuai untuk meletakkan alam pribadi. Di manakah pintu menuju alam milik praktisi keabadian? Banyak pertanyaan-pertanyaan dari para praktisi yang saat ini keluar dari artefak kapal terbang dan saat ini berada di sebuah hutan yang pepohonannya sangat tinggi dan juga terasa aura yang sangat kuno. Silahkan semua orang untuk berdiri di ujung sebelah kanan saya, karena pintu alanem milik praktisi keabadian akan segera kami buka. Semua praktisi yang berkumpul dan berjumlah puluhan juta orang tersebut langsung bergerak menuju sebelah kanan petugas yang memberi arahan kepada mereka. Lalu beberapa orang ahli formasi berdiri di sebelah kiri petugas itu dan membuat segel formasi pembuka alam. Beberapa saat kemudian terdengar suara, "Formasi pembuka, aktifkan." Tiba-tiba seluruh tempat tersebut bergetar kuat dan perlahan tapi pasti sebuah aura yang sangat kuat dan juga sangat kuno merembes keluar dari sebuah celah yang tidak lebar. Celah itu hanya seukuran 20 hb meter tingginya dan 10 meter lebarnya. Silahkan kalian semua memasuki pintu yang telah terbuka, dan waktu kalian di dalam alam itu adalah selama 3 bulan saja. Dan setelah 3 bulan, kalian akan secara otomatis diteleportasi keluar dari lama ini. Akhirnya semua praktisi Egera melesat memasuki pintu tersebut, begitu juga Chen Wen. "Tetua, pemuda itu telah memasuki pintu tersebut, kita harus segera bergegas, takutnya kita akan kehilangan jejaknya." Salah satu anggota klan Yu berkata kepada tetua yang menjadi pemimpin mereka yang akan memasuki alam praktisi keabadian. Begitupun para praktisi anggota klan utama yang lainnya, mereka semua telah mengetahui wajah Chen Wen dan menandainya, mereka langsung melesat masuk ke dalam pintu mengikuti Chen Wen. Sedangkan Chen Wen yang tidak tahu kalau dia ditargetkan oleh 4 klan utama untuk dibunuh sangat menikmati perjalanan menjelajah alam praktisi keabadian. Setelah memasuki alam ini, Chen Wen dan semua praktisi yang masuk langsung diteleportasi secara acak dan tidak berada di satu tempat. Kebetulan, Chen Wen diteleportasi di sebuah hutan kuno, dan terlihat ada puluhan orang juga di sana. Mereka langsung bertemu dengan hewan iblis yang memiliki kekuatan setara dewa langit tahap akhir. "Sial, kenapa malah kita diteleportasi di sini? Mari teman-teman, kita habisi hewan iblis ini bersama-sama. Baik, mari kita lawan bersama." Kebetulan, puluhan orang itu tidak ada yang memiliki basis kultivasi yang tinggi, yang tertinggi hanya di basis kultivasi Dewa Langit tahap awal. Para praktisi yang berdekatan dengan Chen Wen berasal dari berbagai kalangan dan bukan satu kelompok, akhirnya mereka bersatu untuk menghadapi hewan iblis tersebut bersama-sama. Tapi ada beberapa yang melarikan diri meninggalkan para praktisi yang lainnya saat menghadapi hewan tersebut. Langsung aliran energi yang berbeda-beda terlihat menghantam hewan iblis tersebut dan hewan iblis itu lalu membalas juga, hingga membuat para praktisi banyak yang terpental dan beberapa bahkan tewas. Sedangkan Chen Wen yang berdiri lumayan jauh dari mereka semua yang lebih awal masuk langsung melompat ke atas pohon untuk menonton pertempuran para praktisi itu. "Lebih baik aku melihat-lihat tempat yang lainnya, mana tahu ada hal baik yang lainnya di tempat lainnya." Chen Wen malah memutuskan untuk mencari harta saja daripada ikut bertempur menghabisi hewan iblis. Bagi Chen Wen bila hanya membunuh hewan iblis setara kekuatan dewa suci masih bisa dihadapi, tapi dia lebih memilih mencari harta. Tanpa melihat ke belakang, Chen Wen meninggalkan mereka semua, hanya tempo beberapa menit.
Chen Wen telah berhasil menemukan beberapa tumbuhan spiritual yang ada. Memang tidak terlalu langka, karena itu hanyalah melati hitam kehidupan yang kerap kali digunakan untuk menjadi campuran bahan pembuatan pil, tapi karena perbendaharaan melati hitam di kebun tumbuhan spiritualnya mulai menipis, Chen Wen memutuskan untuk mengambilnya semua dan menanamnya kembali di kebun herbalnya. Setelah mengambil melati hitam, Chen Wen kembali melesat ke tempat lain, tapi baru saja melesat beberapa menit, dia dihentikan oleh beberapa praktisi dari klan utama. Berhenti, mau lari kemana lagi kamu bocah? Yaitu klan Yu, yang saat ini kebetulan berjumlah belasan orang, rata-rata mereka memilih basis kultivasi Dewa Bumi tahap awal dan satu Dewa Langit tahap awal. Mengapa kalian menghalangi langkahku? Chen Wen yang masih tidak tahu dengan pasti kalau dia ditargetkan oleh klan utama masih tampak santai. Kami dari klan Yu, dan kau telah membunuh anggota kami, kau harus kami tangkap, menyerahlah. Chen Wen tersenyum mendengar mereka yang menghadangnya dari klan Yu. Dengan kalian yang menghadangku, kalian sungguh naif. Kalau aku tidak mau menyerah, apa yang bisa kalian lakukan terhadapku? Apakah kalian ingin menambah korban dari klan Yu kalian yang mati di tanganku? Mereka yang melihat Chen Wen hanya memiliki basis kultivasi bela diri Kaisar Suci tahap kelima menjadi marah dan meremehkannya. Hanya basis kultivasi yang rendah berani kamu melawan. Chen Wen yang saat ini sedang dihadang oleh para praktisi klan Yu tidak takut dengan ancaman mereka. Kalau kamu ingin mati di tangan praktisi yang berada di ranah bela diri Kaisar Suci tahap 5, silahkan maju, aku akan membunuh kalian semua. Kalian 5 orang bunuh bocah keparat itu. Baik senior, pemimpin mereka yang memiliki basis kultivasi terkuat memerintahkan 5 orang basis Dewa Bumi tahap awal menyerang Chen Wen. Tampak aliran energi spiritual yang padat langsung menerjang ke arah Chen Wen. Kelima praktisi anggota klan Yu langsung mengerahkan seni bela diri terkuat mereka menyerang Chen Wen menggunakan seluruh energi mereka. Chen Wen yang melihat mereka semua menyerangnya masih dengan senyum menawan menatap mereka. Seni pengembali asal seluruh energi. Melihat Chen Wen mengulurkan lengan ke depan untuk menyambut energi spiritual yang menyerangnya, membuat para anggota klan Yu tersenyum senang. Kali ini matilah dengan patuh bocah. Begitu energi kuat 5 orang menyentuh kedua telapak Chen Wen, tiba-tiba saja 5 energi itu menghilang dan terserap ke dalam lengan Chen Wen. Apa yang terjadi? Kenapa energi kita menghilang ketika menyentuh telapak tangannya? Jangankan kelima orang yang menyerang Chen Wen menjadi bengong, bahkan pemimpin mereka yang melihat dari pinggir arena pun terkejut. Kenapa serangan mereka menghilang ketika menyentuh lengannya? Tapi Chen Wen tidak menunggu keheranan mereka menghilang, langsung berteriak, "Kembalikan!" 5 energi spiritual padat yang terserap, lalu dikeluarkan balik oleh Chen Wen, melalui kedua lengannya untuk menyerang kelima orang tersebut. Senior, tolong kami. Kelima orang klan Yu tidak sempat menghindari serangan balik Chen Wen, karena masih terbengong, hingga mereka terkena serangan telak dan terpental sangat jauh dengan luka dalam yang sangat parah. Sialan kau bocah, kau telah berani melukai para anggota klan Yu, kau akan tewas, semuanya, angkat senjata kalian, serang menggunakan senjata, agar energi kalian tidak diserap olehnya. Pemimpin mereka yang merupakan jenius klan Yu memang patut dikatakan jenius, karena dia langsung dapat membaca situasi. Karena Chen Wen dapat menyerap energi padat yang menyerangnya, maka jenius dari klan Yu ini memerintahkan yang lainnya menyerang Chen Wen menggunakan senjata saja. Senjata-senjata itu langsung digunakan oleh belasan orang itu menyerang Chen Wen. Melihat hal itu, Chen Wen malah menyeringai, "Kalian sungguh mencari kematian kalian sendiri." Tanpa ragu, Chen Wen menarik senjata yang baru-baru ini disempurnakannya di dalam dunia cincin menggunakan esensi darah Xin Long dan Pek Hou yang dimintanya dari kedua dewa hewan iblis. Sekarang ini pedang yang panjangnya 1,5 meter itu memiliki roh, dan merupakan pedang yang luar biasa keras dan tajam. Pedang di tangan Chen Wen langsung disabetkan ke arah penyerangnya dengan setengah tenaganya saja.
Belasan senjata yang ada di tangan anggota klan Yu dan pedang Chen Wen langsung bertabrakan dan mengakibatkan pedang mereka semua putus. Apa? Pedang tingkat suci tahap rendahku patah. Chen Wen tidak berhenti setelah menyabetkan pedangnya, tapi sekali lagi ditebaskan ke arah musuhnya. Seni pedang penebas iblis. Secara horizontal, pedang Chen Wen yang dialiri energi spiritual itu langsung ditebaskan ke arah lawannya. Tampak seberkas energi berwarna putih berbentuk sabit langsung menerjang musuh Chen Wen. Awas, menghindar, kakak senior, tolong kami. Belasan orang yang menyerangnya langsung terbelah menjadi dua, di pinggang mereka sudah terdapat garis merah yang menghiasinya. Sedangkan sisa satu orang yang merupakan jenius klan Yu tampak pucat. Bahaya, aku harus menghubungi yang lainnya. Jenius itu lalu mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Itu adalah alat pemanggil yang dapat menghubungi rekan-rekannya yang masuk ke dalam alam milik praktisi keabadian yang diberikan klan kepada mereka. Tapi sebelum alat itu digunakan, Chen Wen telah berdiri di belakang jenius tersebut. Apakah kau ingin memanggil bantuan? Lepaskan. Tuan muda, tolong ampuni aku. Leher bagian belakang jenius tersebut telah dicengkram Chen Wen dan diangkat olehnya. Lalu Chen Wen yang tidak menggubris permintaan jenius tersebut menyalin pengetahuan jenius tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah semua pengetahuan pria tersebut tersalin, lehernya langsung patah dengan cengkraman kuat tangan Chen Wen. Chen Wen lalu mengibaskan tangannya dan semua cincin penyimpanan mereka semua sudah berada di tangan. Ternyata kalian belum mati juga. Sisa 5 orang Ang di awal menyerang Chen Wen dan masih tersadar menjadi ketakutan. Tadinya mereka mulai merangkak ingin melarikan diri. Tapi karena luka-luka yang mereka derita sangat parah, hingga membuat mereka susah bergerak. Tuan muda, ampuni kami berjanji tidak akan menceritakan apapun kepada yang lainnya. Chen Wen menjulurkan telunjuknya menunjuk 5 orang tersisa itu, dan seberkas cahaya kemerahan melesat dari telunjuk Chen Wen yang mengenai kelima orang tersebut. 5 orang itu langsung terbakar oleh api ilahi milik Chen Wen, dan cincin penyimpanan mereka langsung diambilnya. Sialan klan Yu, mereka sangat berniat menghabisiku. Kalian akan membayarnya. Chen Wen membiarkan mayat-mayat anggota klan Yu berserakan di sana dan kembali melesat. Tapi baru saja melesat meninggalkan tempat tadi selama 1 jam lebih, kembali terdengar suara bentakan dari samping kanannya. Berhenti kau bocah setan. Chen Wen langsung berhenti dan melihat siapa yang membentaknya tadi, dan ternyata di sana terlihat ada lebih dari 50 praktisi yang menghadangnya. Mereka terdiri dari 15 pasukan wanita dan sisanya pria dengan tatapan siap membunuh menatap Chen Wen. Mereka rata-rata memiliki basis kultivasi Dewa Bumi dan Dewa Langit dengan berbagai tahapan. Kenapakah kalian menghentikan langkahku? Chen Wen menatap mereka sambil menyentuh pelipisnya menatap pemimpin mereka. Hingga membuat dang pemimpin merasa pusing sejenak. Bocah sialan, kau telah membunuh anggota klan Shou beberapa waktu yang lalu di alam lautan bintang, sekarang kami akan menangkapmu untuk diadili di klan kami. Chen Wen menatap mereka semua dengan tatapan dingin, karena dia sudah tahu apa keinginan mereka ketika tadi dia menyalin pengetahuan dari pemimpin kelompok ini. Apakah dengan kelompok kecilmu ini kau merasa sanggup menangkapku? Sungguh kelompok yang naif. Mendengar provokasi Chen Wen, ketua kelompok itu menjadi marah, lalu membentak Chen Wen. Menyerah atau mati dengan tubuh tidak utuh. Kalian memang wajib ku habisi. Chen Wei langsung mengibaskan lengannya dan muncullah ratusan makhluk mengeringan berwarna hitam. Tuan muda, ada tugas apakah yang bisa kami lakukan untuk Tuan muda? Ketua pasukan bayangan bernama Hun Bang memberi hormat kepada Chen Wen, habisi mereka semua untukku. Chen Wen menunjuk para praktisi klan Chia yang menghadangnya tadi. Para pasukan klan Chia yang melihat sosok-sosok yang mengerikan berdiri di belakang Chen Wen merasa bulu kuduk mereka berdiri semua. Senior, makhluk apakah yang berdiri di belakang bocah itu? Yang memimpin mereka saat ini adalah salah satu jenius paling berbakat dari klan Chia, yang memang ditugaskan untuk menghabisi Chen Wen.
Tapi ketika melihat makhluk yang berbaris di belakang Chen Wen, bulu kuduknya juga ikut berdiri, karena makhluk tersebut semua tidak ada yang memiliki wajah. Makhluk-makhluk tersebut seolah-olah tertutup kain berwarna hitam dan melayang di udara. Tapi dengan menggertakkan giginya dan menekan ras takutnya, jenius klan Chia ini berusaha berkata dengan tenang kepada bawahannya semua. Jangan takut, makhluk tersebut sangat lemah, mereka bukan lawan kita, mari kita serang bersama. Awalnya pasukan klan Chia yang takut-takut ketika melihat bawahan Chen Wen, tapi karena mendengar perintah dari senior mereka, akhirnya dengan menekan rasa takut di hati mereka, mereka dengan serempak berteriak demi mengurangi rasa takut mereka. Baik, mari kita bunuh makhluk aneh itu. Puluhan orang anggota klan Chia langsung bergerak menyerang ke arah Chen Wen yang pasukan di belakangnya juga bergerak melesat. Kenapa makhluk ini tidak dapat diserang? Senior, tolong selamatkan aku. Aku tidak sanggup menghadapi setan. Lari. Banyak pasukan klan Chia yang berusaha melarikan diri, tapi mereka kalah cepat oleh pasukan bayangan iblis Chen Wen yang bergerak lebih cepat dari apapun. Hingga dalam tempo setengah jam, tidak ada satupun anggota klan Chia yang selamat. Semuanya tewas dan beberapa saat kemudian, daging mereka juga habis dan hanya tertinggal tulang dan pakaian mereka. Hanya pasukan rendahan ingin memburuku, kalian sungguh naif. Tuan muda, ini cincin penyimpanan mereka. Chen Wen melihat Hun Bang membawakan puluhan cincin penyimpanan milik anggota klan Chia yang dibunuh pasukannya. Baiklah, terima kasih, kembalilah kalian ke dalam dunia cincin. Baik tuan muda. Seluruh pasukan bayangan iblis yang telah merasa sedikit kenyang kembali masuk ke dalam dunia cincin. Chen Wen melirik isi cincin para anggota pasukan klan Chia dan matanya sedikit melotot. Harta milik anggota klan Chia memang benar-benar lumayan. Kalau begini, lebih baik aku menunggu anggota klan Chia dan 4 klan yang lainnya mencari harta di alam ini dahulu baru aku bereskan. Dengan begitu, aku tidak perlu melelahkan diri untuk mencari harta, karena banyak dari 4 klan utama yang akan mencarikannya untukku. Chen Wen tersenyum sendiri memikirkan ide yang terbersit saat melihat isi cincin penyimpanan anggota klan Chia yang berisikan banyak harta dari alam ini. Chen Wen lalu memutuskan mencari tempat persembunyian untuk kembali berkultivasi mengokohkan pondasinya yang sedikit kurang kokoh karena terus-menerus menerobos dalam tahun ini. Mungkin setelah aku mengokohkan pondasiku selama 1 bulan, baru aku akan keluar, dan selama 2 bulan aku akan berburu para anggota 4 klan utama. Selama 1 bulan, Chen Wen berkultivasi di sebuah goa yang telah dipasang formasi ilusi. Setelah sebulan Chen Wen berkultivasi mengokohkan pondasi kultivasinya, akhirnya hari ini dia membuka matanya. Akhirnya pondasiku sangat kokoh, aku akan berburu para anggota 4 klan utama, bersiaplah kalian menyetor hasil kalian kepadaku. Chen Wen menyeringai licik memikirkan idenya sendiri, lalu langsung menghilangkan formasi ilusi dan keluar dari goa. Sepertinya persepsi jiwaku menangkap aura dari klan, kenapa aura ini sedikit berbeda dari klan yang telah kuhadapi? Apakah ini anggota klan Si? Chen Wen yang merasakan akan adanya aura puluhan orang tapi demi memastikan apakah aura ini milik klan Si yang memburunya atau tidak, Chen Wen memutuskan mendekati mereka dengan menghilangkan aura tubuhnya agar tidak ketahuan. Terdengar dentuman dan ledakan beberapa kali dari tempat para praktisi yang didatangi Chen Wen. Saat Chen Wen mendekat dan melihat mereka semua, ternyata mereka sedang bertarung dengan puluhan praktisi lain yang memperebutkan harta di alam ini. Kalian orang-orang klan Si sungguh tidak masuk akal. Akar jiwa naga ini adalah milik kami dan kami yang telah mendapatkannya dahulu, kenapa kalian memintanya? Kami tidak peduli, karena kami juga melihatnya, maka serahkan akar jiwa naga tersebut, kalau tidak maka kalian akan kami habisi. Mendengar perkataan tidak masuk akal dari anggota klan Si, para kultivator mandiri dan beberapa kultivator klan Chia yang kebetulan mendapatkan akar jiwa naga yang juga kebetulan banyak terdapat di tempat itu menjadi marah. Sialan kalian klan Si, jangan kalian pikir kami takut dengan keberadaan klan Si kalian, kami dari klan Chia tidak akan takut.
Salah satu anggota klan Chia yang memak bersama anggota klan Chia yang lainnya bersama-sama mengambil akar jiwa naga menjadi marah. Tanaman spiritual akar jiwa naga adalah tanaman yang menjadi bahan pembuatan pil tingkat suci. Tanaman ini kalau di alam dunia luar adalah tanaman yang cukup langka, karena ini adalah alam milik praktisi keabadian, maka tanaman ini banyak di alam ini. Para anggota klan Chia yang datang terlambat melihat para praktisi dari beberapa kelompok dan klan Chia terdapat di sana menjadi serakah ingin memilikinya juga. Baiklah, karena kalian tidak mau menyerahkannya secara baik-baik, maka matilah kalian. Serang. Puluhan kultivator anggota klan Si langsung meraung menyerang para kultivator lawan mereka. Sedangkan para kultivator yang tergabung juga dengan anggota klan Chia juga meraung menyerang kultivator klan Si. Terdengar dentuman-dentuman yang intens terjadi di sana, banyak pepohonan yang hancur, tanah juga berlubang karena benturan energi mereka. Karena jumlah kultivator yang mendapatkan akar jiwa naga lebih banyak, maka pertarungan itu tampak seimbang. Chen Wen yang berada di kejauhan melihat pertempuran mereka. Bagus juga. Mereka bertempur, semoga saja kedua belah pihak sama-sama tewas, jadi aku tinggal mengutip hasilnya hehehe. Chen Wen bergumam sendiri melihat pertempuran itu yang terjadi sangat seru, tapi beberapa saat kemudian, orang-orang dari klan Chia yang tadinya di tempat yang agak jauh mulai berdatangan melihat pertarungan itu. Lalu masuk ke gelanggang pertempuran menghadapi orang-orang klan Si. Hingga pertempuran itu mulai perlahan-lahan dimenangkan para kultivator gabungan dengan klan Chia. Sialan kalian anggota klan Chia, kami akan melaporkan hal ini kepada patriark kami, keparat kalian klan Si. Tanaman yang kami dapatkan ingin kalian rebut, jangan kalian pikir klan kalian dapat menekan semua orang. Di dalam alam ini tidak ada kepemilikan dan siapapun yang mendapatkannya duluan, maka dia berhak atas harta tersebut. Awas kalian klan Chia, adik, panggil para tetua kita untuk datang membantu kita. Baik kak, keadaan orang-orang klan Si yang mulai kritis, akhirnya memaksa pemimpin kelompok klan Si berinisiatif memanggil bantuan. Hati-hati, jangan sampai mereka memanggil bantuan, serang lebih kuat. Biarpun serangan makin kuat dan intens, akhirnya panggilan meminta bantuan terkirim juga karena halangan para anggota klan Si yang lainnya agar sang adik junior dapat memanggil bantuan. Sial, signal bantuan telah terkirim, lebih baik kita melarikan diri. Salah satu anggota klan Chia yang melihat cahaya yang melesat menuju ke suatu arah memaki klan Si. Jangan takut, keadaan mereka makin lemah, kita percepat saja membunuh mereka, setelah itu kita dapat melarikan diri. Salah satu kultivator yang ada di sana berteriak menyemangati yang lainnya agar segera membunuh orang-orang klan Si. Awalnya para kultivator yang ikut menyerang orang-orang klan Si akan mundur dan melarikan diri, tapi karena ada satu orang yang menyemangati, maka yang lainnya pun ikut bangkit bersemangat menyerang lagi. Hampir saja kultivator sialan ini melarikan diri, untung aku segera tanggap dengan memberi semangat mereka. Itu adalah ulah Chen Wen yang memberi semangat kepada para kultivator yang tergabung dengan klan Chia yang menyemangati mereka. Alhasil pertempuran berlanjut, dan Chen Wen kembali melesat dan menghilang tanpa mereka semua sadari. Sedangkan para kultivator klan Si sudah banyak yang tewas oleh musuh mereka. Sialan kalian klan Chia, ingatlah, kalian akan menyesali perbuatan kalian. Salah satu anggota klan Si yang masih bertahan, mengancam musuh mereka semua. Pertarungan yang terus berlanjut sampai hampir setengah jam, lalu beberapa saat kemudian, datanglah bantuan dari klan Si. Kurang ajar kalian orang-orang klan Chia, kalian telah berani menyerang orang-orang klan Si kami akan membalas dendam kepada kalian. Sialan, bantuan mereka telah datang, lari, ingin melarikan diri. Kalian sungguh naif, karena kalian telah berani membunuh orang-orang klan Siku, maka matilah kalian. Orang-orang dari klan Chia dan para kultivator yang lainnya tampak putus asa, lalu salah satu pemimpin klan Chia yang tadi menyerang langsung mengeluarkan sebuah batu, lalu mengalirkan energinya ke batu tersebut.
Itu adalah signal meminta bantuan dari klan Chia yang dikirimkan oleh pemimpin kelompok klan Chia yang sedang bertempur. Dari kejauhan, salah satu tetua klan Chia yang menerima signal bahaya dari anggotanya langsung melesat bersama puluhan anggota klan Chia ke tempat anggotanya meminta bantuan. Sialan, mereka juga meminta bantuan. Aku akan memanggil tetua Si juga datang. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah kami dapat menghadapi bantuan klan Chia atau tidak. Signal bantuan dari klan Si juga dikirimkan kepada tetua mereka yang ikut masuk ke alam ini. Tambah ramai, sepertinya aku akan menang banyak kali ini. Chen Wen yang sedang bersembunyi di balik formasi ilusi melihat pertempuran itu dengan hati berbunga-bunga. Sedangkan orang-orang yang bertempur sudah tampak lemas karena kehabisan energi spiritual. Suara-suara dentuman juga sudah mulai berkurang. Hentikan pertempuran. Pada saat orang-orang klan Chia yang mulai putus asa, terdengar suara yang kuat menghentikan mereka. Alhasil semua yang bertarung akhirnya menghentikan pertempuran, untuk melihat siapa yang menghentikan pertempuran kedua belah pihak. Sedangkan Chen Wen yang dari kejauhan langsung memaki orang yang menghentikan pertempuran. Sialan, siapa orang tua sialan itu? Kenapa malah menghentikan pertempuran yang sudah mendekati titik klimaks? Hentikan pertarungan, aku tetua Chia Lung dari klan Chia. Tetua Lung, bantu kami. Tetua klan Chia yang baru datang melihat banyak anggota klan Chia-nya yang tewas di tempat tersebut menjadi marah. Dia melihat, tidak kurang dari 35 orang anggota klan Chia-nya telah tewas di tempat itu menjadi berang. Lalu tetua tersebut yang memiliki basis kultivasi Dewa Suci tahap awal itu menatap orang-orang klan Si dengan tatapan dingin. Apakah kalian dapat menjelaskan apa yang kalian lakukan terhadap klan Chia-ku? Orang-orang klan Si tidak takut, biarpun berhadapan dengan tetua dari klan Chia, itu dikarenakan ada rasa bangga terhadap klan mereka yang merupakan klan nomor 1. Mereka semua telah merebut tanaman akar jiwa naga kami, mak itu kami menyerang mereka, apakah kamu orang tua akan ikut campur? Mendengar orang-orang klan Si membalikan fakta, anggota klan Chia yang dari awal pertempuran yang masih bertahan menjadi marah kepada kalian orang-orang klan Si. Tanaman itu kami duluan yang melihatnya dan mengambilnya, kalian yang datang belakangan ingin merampasnya dari tangan kami, sekarang malah kalian berani membalikan fakta. Mendengar itu, ketua kelompok klan Si masih tidak takut dan sedikit tersenyum. Biarpun kalian yang terlebih dahulu melihatnya, tapi karena kami juga melihatnya, kalian harus membagikan hasil kalian kepada kami. Sialan kalian orang-orang klan Si, aku Chia Lung akan membunuh kalian semua. Mendengar tetua Chia bersiap akan menyerang mereka, anggota klan Si bersiap-siap menghadapinya, tapi baru saja pertempuran akan terjadi, tetua klan Si akhirnya datang dan berteriak. Hentikan pertarungan. Kembali semua orang menghentikan pertarungan dan melihat siapa yang datang. Tetua Si Wang sudah datang. Lalu apakah kalian pikir aku dapat menerima penghinaan yang klan Si lakukan akan aku lupakan? Tetua klan Si yang dari kejauhan mendengar kata-kata dari tetua Lung menjadi tidak enak hati, lalu melesat mendekati tempat tersebut. Tetua Lung, apa kabar, apa yang terjadi di sini? Tetua Si Wang bertanya dan melihat ketua kelompok klan Si yang ada di sana. Tetua, mereka para anggota klan Chia telah berani mengambil harta milik kami, sehingga terjadi pertempuran. Harta kalian kepalamu. Tetua Chia Lung langsung membentak ketua kelompok klan Si yang kembali membalikan fakta. Memang ketua kelompok itu terkenal sangat arogan dan tidak masuk akal di klan Si, sehingga tetua klan Si memarahi ketua kelompok itu yang sudah mengenal sifatnya. Tetua Lung, kalau boleh tahu, apakah yang terjadi di sini? Tetua Lung yang malas menjelaskan lalu menunjuk anggotanya. Kamu, jelaskan kepadanya, agar dia tahu kesalahan klan Si mereka. Anggota klan Chia yang tadi menjelaskan lalu kembali menjelaskan sekali lagi kepada tetua Si. Mendengar hal itu, tetua klan Si menjadi marah kepada anggotanya, tapi anggotanya malah dengan santai kembali menjawab. Karena harta tersebut kami melihatnya, maka kami berhak mendapatkan bagian kami, tapi kalian tidak. Diam. Sirang.
Sudah kami peringatkan agar kalian anggota klan Si untuk tidak memprovokasi klan utama yang lainnya, sekarang kamu malah berani melakukan pertempuran dengan klan Chia. Tapi, tetua, senior rang, senior, ketua kelompok klan Si yang masih ngeyel langsung pecah kepalanya oleh tetua Si Wang, lalu tetua tersebut menghadap tetua Chia Lung. Tetua Lung, mohon lupakan kejadian kali ini, orangnya telah menerima hukuman. Mendengar permintaan tetua Si, tetua Lung masih dengan marah berkata, kau hanya membunuh satu orang, sedangkan ini, kau lihat, puluhan orang klan Chia ku telah tewas oleh anggota klan sialanmu, apa pertanggungjawabanmu? Tampaknya suasana kembali memanas, dan ini membuat Chen Wen makin bahagia. Sepertinya tetua kedua klan bakal bertempur, ini makin mengasyikkan. Tetua klan Chia sangat marah dan belum mau menerima tindakan dari klan Si yang membunuh pasukan klannya. Karena korban di pihak klan Chia sangat banyak, sedangkan di pihak klan Si hanya terdapat 8 orang termasuk yang baru saja dibunuh oleh tetuanya sendiri. Aku sudah membunuh orang yang membuat keributan ini, lalu tetua Lung masih tidak terima. Jadi apa yang tetua Lung minta sebagai kompensasinya? Tetua klan Si ini masih sabar dan tidak mau meladeni emosi dari tetua Chia. Mendengar tetua Si ingin memberikan kompensasi, tetua Lung akhirnya terdiam dan berpikir. Sepertinya kompensasi lebih baik dan klan Chia juga tidak akan terjadi perang dengan klan Si. Tetua Lung akhirnya memutuskan untuk meminta kompensasi saja. Baiklah, karena kamu ingin memberikan kompensasi, maka aku akan menghilangkan semua dendam, yaitu aku meminta setengah dari harta yang kalian dapatkan selama ini, itu untuk semua anggotamu yang ada saat ini dan harta dari mayat anggotamu yang tewas akan kami ambil. Bagaimana menurutmu tetua Si? Mendengar permintaan tetua Chia Lung, tetua Si terdiam beberapa saat memikirkannya. Sedangkan Chen Wen yang melihat hal itu menjadi kesal. Munafik, setan kau tetua Chia. Aku akan memanfaatkan Xiao Kai untuk membuat suasana menjadi kacau lagi nanti. Tuan muda, Xiao Kai yang keluar dari dunia cincin menjadi terkejut karena tarikan Chen Wen. Xiao Kai, kamu lihat kedua tetua itu. Kamu harus bisa merubah wujudmu menjadi mereka. Aku akan membuat rencana setelah kamu bisa berubah menjadi mereka. Chen Wen menatap Xiao Kai sebentar, lalu menatap kedua tetua satu persatu dan menyentuh pelipisnya untuk menyalin pengetahuan keduanya. Tuan muda, setidaknya aku harus berdekatan dengan mereka, baru aku dapat berubah menjadi mereka seutuhnya. Baiklah, kamu berubah menjadi serangga kecil, lalu aku akan membungkusmu menggunakan formasi ilusi, lalu kamu dekati mereka. Baik tuan muda, tiba-tiba Xiao Kai telah berubah menjadi serangga kecil. Chen Wen lalu membuat formasi ilusi membungkus Xiao Kai. Nah, sekarang pergilah. Xiao Kai yang berubah menjadi serangga kecil dan terbungkus formasi ilusi lalu mendekati kedua tetua yang sedang bernegosiasi. Tetua klan Si yang berpikir sebentar, menghitung rugi dan untungnya. Kalau aku menolak permintaan tetua Chia Lung ini, aku yakin klan Chia akan bersama dengan klan Shou dan klan Yu akan bekerja sama menghabisi kami di sini. Klan Si pasti akan habis. Tetua Si lalu menganggukkan kepalanya tanda telah mengambil keputusan. Baiklah, kalian semuanya, serahkan setengah harta yang kalian dapatkan di alam ini kepada tetua Chia sekarang. Tetua Si yang berbalik memerintahkan anggotanya menyerahkan setengah harta mereka yang didapatkan di alam ini kepada tetua Chia. Tapi tetua, kita telah bersusah payah mendapatkan harta ini, kenapa dibagikan kepada mereka? Banyak anggota klan Si menjadi marah dan tidak terima. Kami tidak terima tetua, kita serang saja klan Chia keparat itu. Tiba-tiba terdengar suara Siran yang tadinya telah dibunuh oleh tetua Si Wang menolak perintah tetua Si Wang. Hingga membuat tetua Si Wang dan tetua Chia Lung terkejut. Apa? Kenapa kau masih hidup? Tapi keterkejutan kedua tetua tidak lama, karena semua anggota kelompok klan Si yang terprovokasi oleh kata-kata Sirang langsung menyerang klan Chia. Melihat hal itu, tetua Chia Lung langsung bergerak menyerang anggota klan Si yang menggila. Tetua Lung,
Akulah lawanmu, jangan kau sakiti anggota klan Siku. Akhirnya tetua Si Wang yang melihat tetua Lung menyerang anggota klan Si menjadi marah dan mula terseret emosi dan menyerang tetua Lung. Sedangkan di tepi arena yang agak jauh, Chen Wen terkekeh senang, dan beberapa saat kemudian terlihat Xiao Kai juga berdiri di sampingnya. Bagus kerjaanmu Xiao Kai. Terima kasih atas pujiannya Tuan Muda. Tadi sewaktu terjadi negosiasi antara dua tetua klan utama, Chen Wen yang menyuruh Xiao Kai mendekati dua tetua, dan Chen Wen juga bergerak menggunakan membawa mayat Sirang tanpa disadari oleh semua orang. Pada saat Xiao Kai kembali, dan melihat sesosok mayat, Xiao Kai menjadi heran dan bertanya, kenapa Tuan Muda membawa mayat ini ke sini? Sekarang aku sedikit mengubah rencana, kau coba rubah wujudmu menjadi pemuda ini. Xiao Kai lalu memegang tubuh mayat tersebut, lalu langsung berubah menjadi Sirang. Bagaimana Tuan Muda? Sambil tersenyum bangga Xiao Kai memamerkan keahliannya kepada Chen Wen. Bagus. Sekarang kamu pergilah ke sana secara diam-diam, lalu kamu provokasi anggota klan Si untuk menyerang klan Chia. Baik Tuan Muda. Itulah mengapa pertarungan kembali terjadi antara klan Chia dan klan Si, hingga akhirnya dua tetua mereka ikut terlibat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.